Menurut swasta, lokasi adalah tempat di mana suatu usaha atau aktivitas usaha dilakukan. Pemilihan lokasi mempunyai fungsi yang strategis karena dapat ikut menentukan tercapainya tujuan dalam badan usaha. Menurut Tim Jono 2002, lokasi adalah tempat perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mempengaruhi segi ekonomi. Tujuan dari lokasi perusahaan adalah yang pertama, bagi industri untuk meminimumkan biaya. Lokasi yang tepat adalah mendekatkan lokasi gudang penyimpanan bahan dengan lokasi produksi, yang dimana bisa menghemat biaya produksi. Kedua, bagi retail dan professional service untuk maksimisasi revenue. Pemilihan lokasi retail dan professional service yang mudah dijangkau konsumen memungkinkan terjadinya penjualan dalam jumlah banyak sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan. Dan yang ketiga, bagi lokasi gudang untuk memaksimumkan speed delivery dan biaya minimum. Jarak gudang dengan lokasi pabrik yang tepat akan mempercepat penyerahan barang sekaligus meminimalkan biaya. Saya Putri Teresa Sinurat. Di sini saya akan menjelaskan jenis lokasi menurut Sumat Majatu 1981 berdasarkan ilmu tata ruang. Lokasi dibagi menjadi dua, yaitu lokasi aborts. Lokasi aborts ini suatu tempat atau wilayah yang lokasinya berkaitan dengan letak astronomis, yaitu dengan menggunakan garis hitam dan garis bujur dan dapat diketahui secara pasti dengan menggunakan peta. Sedangkan lokasi relatif ini yaitu suatu tempat atau wilayah yang berkaitan dengan karakteristik tempat atau suatu wilayah karakteristik tempat yang bersangkutan sudah dapat diabstrakkan lebih jauh. Aspek pemilihan lokasi. Menurut Murdivin dan Mahfud 2007, dalam penentuan dan pemilihan suatu lokasi usaha, manajemen perlu mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut. 1. Lokasi berkaitan dengan investasi jangka panjang yang sangat besar jumlahnya, yang berhadapan dengan kondisi-kondisi yang penuh ketidakpastian. 2. Lokasi menentukan suatu kerangka pembatas atau kendala operasi yang permanen, mencakup undang-undang, tenaga kerja, masyarakat, dan lain-lain. Dan kendala itu mungkin sulit dan mahal untuk diubah. 2. Pemberi jasa mendatangi konsumen. Dalam konteks ini, keberadaan lokasi tidak begitu penting, akan tetapi diperlukan pemasar yang mampu berkualitas dalam menyampaikan promosi perusahaan atau organisasi. 2. Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu langsung. Berarti penyedia jasa dan konsumen bertransaksi melalui sarana tertentu. Seperti sekarang ini dunia online atau internet telah tersebar di seluruh penjuru dunia. Dalam hal ini, lokasi menjadi sangat tidak penting selama komunikasi antara kedua belah pihak yang terlaksana dengan baik. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi lokasi. Menurut Ciptono 2002, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan tempat atau lokasi fisik suatu perusahaan atau pabrik, yaitu sebagai berikut. Ada akses visibilitas, ada lalu lintas atau trafik, dan juga tempat parkir, ekspansi lingkungan, persaingan, peraturan pemerintah. Sistem penataan yang mengatur produk belum jadi menjadi produk yang siap dipasarkan ke konsumen. Pendapat dari para ahli mengenai apa itu manajemen produksi seperti Jay Hazer dan Barry Crandall. Serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dari bentuk barang dengan mengubah input menjadi output. Tujuan dari pengolahan produksi yaitu mengelola sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan kemampuan dengan tugas yang diberikan. Yang kedua, mengatur tenaga kerja agar sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dan yang ketiga, mengelola alat produksi mulai dari pembelian hingga perawatan agar tidak terjadi kerusakan. Fungsi dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan, jasa pendukung, proses pengolahan, dan pengawasan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen produksi. Aspek manajemen produksi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perencanaan produksi, yang kedua ada pengendalian produksi,
dan yang ketiga ada pengawasan produksi. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada perencanaan produksi, di mana ketika kita hendak melakukan perencanaan, maka harus ada keputusan yang kita ambil. Yang kedua ada pengendalian produksi, di mana pengendalian produksi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama membuat perencanaan, yang kedua menentukan target pasar, dan yang ketiga ada menentukan jadwal kerja. Yang terakhir adalah pengawasan produksi, di mana tanpa pengawasan yang rapi, maka tidak mungkin proses produksi akan berjalan dengan baik. Jadi, di mana ketika kita akan membuat usaha, kita harus melakukan pengawasan produksi terlebih dahulu.